Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tony Chandra Pradana dari EKISC semester 6. Di sini saya akan menjawab soal UAS Manajemen Perbankan. Dosen pengampunya yaitu Yani Agus Priyani. Langsung saja, pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan mengenai prinsip penilaian pemberian kredit dengan analisis 5C dan 7P serta studi kelayakannya. Prinsip pertama yang dijadikan acuan dalam pemberian kredit kepada nasabah adalah prinsip 5C. Prinsip ini terdiri dari 5 kriteria yang harus dipenuhi oleh pengaju kredit, yaitu kriteria yang pertama adalah karakter, yaitu melihat bagaimana karakter dan latar belakang calon peminjam atau nasabah yang mengajukan kredit. Kriteria karakter ini akan dilihat dari wawancara yang dilakukan oleh pihak-pihak bank. Biasanya bagian customer service. Dari karakter ini akan dapat dilihat juga bagaimana reputasi calon peminjam tersebut. Apakah pernah memiliki catatan tindak kriminal atau kebiasaan buruk dalam keuangan seperti tidak melunasi pinjaman. Kriteria yang kedua adalah capacity. Capacity yaitu bagaimana kemampuan calon peminjam dalam membayar kreditnya. Kriteria ini dilihat dari bagaimana nasabah tersebut menjalankan usahanya atau seberapa besar penghasilan yang diterima tiap bulannya. Jika pihak bank menilai bahwa nasabah tersebut tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk membayar kredit, maka besar kemungkinan ajuan kreditnya akan ditolak. Lanjut, kriteria yang selanjutnya adalah kapital atau modal yang dimiliki calon peminjam, yang khususnya diberlakukan pada nasabah yang meminjam untuk usaha atau bisnisnya. Dengan mengetahui model atau aset yang dimiliki usaha nasabah tersebut, pihak bank dapat sumber pembiayaan yang dimiliki. Selain itu, pihak bank juga dapat melihat bagaimana laporan keuangan dari usaha yang dijalankan nasabah untuk kemudian dijadikan acuan apakah memang layak diberikan kredit atau tidak. Kriteria yang selanjutnya adalah jaminan yang diberikan pada calon peminjam saat mengajukan kredit kepada bank. Sesuai dengan namanya, jaminan ini akan menjadi pinjaman atau pelindung bagi pihak bank jika nanti nasabah tidak dapat membayar pinjaman yang diambil. Oleh karena itu, idealnya besaran jaminan yang bersifat fisik ataupun non fisik lebih besar jumlahnya dari kredit yang diberikan. Kriteria dari prinsip 5C yang terakhir adalah kondisional, yaitu kondisi perekonomian yang baik yang bersifat general atau khusus pada bidang usaha yang dijalankan nasabah. Jika memang kondisi perekonomian sedang tidak baik atau sektor usaha nasabah tidak menjanjikan, biasanya bank akan mempertimbangkan kembali dalam memberikan kredit. Hal ini terkait kembali dengan bagaimana kemampuan nasabah dalam membayar pinjaman nanti, yang tentu terpengaruhi atas kondisi ekonomi. Selanjutnya, prinsip pemberian kredit 7P. Dalam prinsip ini terdapat 7 kriteria yang harus dipenuhi. Pertama, personality. Kriteria pertama adalah personality, yang kepribadian dari calon peminjam yang mengajukan kreditnya. Kriteria ini hampir sama dengan kriteria karakter dari prinsip 5C yang telah dijelaskan di atas, di mana melihat bagaimana keseluruhan kepribadian nasabah mencakup sikap dan perilaku sehari-hari. Yang kedua adalah party, di mana calon peminjam dimasukkan ke dalam beberapa golongan yang terkait dengan kondisi keuangan. Biasanya pihak bank mengklarifikasi nasabah berdasarkan modal yang dimiliki, kepribadian, loyalitas, dan lain sebagainya. Dengan adanya perbedaan klarifikasi dan golongan ini, akan ada perbedaan pula dalam pemberian fasilitas kredit nantinya. Kriteria yang ketiga adalah purpose, yaitu apa tujuan dari calon peminjam dalam mengajukan kredit pada lembaga keuangan. Pihak bank perlu mengetahui apa dana tersebut untuk apa dana tersebut digunakan.
Misalnya untuk modal usaha, investasi, biaya pendidikan, atau justru kegiatan konsumtif. Hal ini juga akan menyesuaikan dengan fokus dari bank atau lembaga keuangan tersebut. Misalnya jika bank tersebut berfokus pada pengelolaan modal, maka akan tepat bagi nasabah untuk mengajukan kredit untuk usaha. Kriteria yang keempat yaitu prospek, yaitu bagaimana prospek dari usaha yang dijalankan oleh calon peminjam. Tentu saja prinsip ini berlaku khusus bagi nasabah yang mengajukan pinjaman untuk modal usaha atau bisnis yang dikelolanya. Dengan mengetahui apa usaha dan bisnis tersebut memiliki prospek ke depan yang bagus atau tidak, maka bank pun dapat memprediksi bagaimana perkiraan kemampuan bayar dari nasabah. Masih berkaitan dengan kriteria sebelumnya, kriteria ini juga bertujuan mengukur bagaimana kemampuan bayar dari calon peminjam. Prinsip payment dilihat dari sumber pendapatan nasabah, kelancaran usaha yang dijalankan, hingga prospek dari usaha tersebut. Dengan begitu, pihak bank atau lembaga keuangan dapat menilai apakah nasabah tersebut memang dapat membayar kredit atau tidak. Kriteria yang keenam adalah profitability, di mana pihak bank melihat bagaimana kemampuan calon peminjam dalam menghasilkan keuntungan atau laba. Sama seperti beberapa kriteria sebelumnya, kriteria ini lebih mengkhususkan pada nasabah yang meminjam untuk keperluan usaha. Semakin tinggi tingkat profitability dari calon peminjam, maka akan semakin tinggi pula kemungkinan kredit yang akan diajukan dapat disetujui oleh bank. Yang ketujuh, protection, tidak jauh berbeda dengan kriteria collateral. Pada prinsip 5C, kriteria protection ini juga mengacu pada peminjaman yang dapat diberikan oleh calon peminjam. Selain jaminan berupa barang atau aset rumah atau perusahaan, protection ini juga dapat berupa jaminan asuransi yang dimiliki nasabah. Selanjutnya pertanyaan nomor 2. Kalisa ingin menerbitkan deposito berjangka waktu 3 bulan kepada Bank YZ dengan nominal 300 juta. Pembayaran bunga langsung masuk ke dalam rekeningnya yang berada di bank tersebut. Bunga yang diberikan oleh bank sebesar 10% per tahun dan dikenakan pajak 15%. Berapakah jumlah yang dibayar bank setiap bulannya, dan hitung pula jumlah bunga yang diterima Kalisa dalam jangka waktu 3 bulan. Langsung saja yang diketahui, dalam jangka waktu 3 bulan Kalisa mendeposit dananya 300 juta dan dikenai biaya oleh bank 10% per tahun. Jadi perhitungannya, berapakah jumlah bunga yang dibayar bank setiap bulannya? Pertama, untuk menghitung bunga itu, bunga bank kan 10% dikali 300 dikali 1 per 12. Satunya ini hitungan bulan, 1 bulan 1, dan 12 nya itu hitungan bulan dalam setahun. Jadi hasilnya adalah 2.500.000. Hitungan pajaknya adalah 15% kali 2.500.000. 2.500.000 dari perhitungan bunga tadi, dan 15% adalah pajak yang diketahui. Jadi hasilnya 375.000. Untuk menghitung bunga yang dibayar bank setiap bulannya adalah bunga dikurang pajak. Nah, hasil bunga dikurang hasil pajak. Jadi 2.500.000 dikurang 375.000 sama dengan 2.125.000. Dan untuk menghitung jumlah bunga yang diterima Kalisa selama jangka waktu 3 bulan adalah hasil tadi yang 2.125.000 tinggal dikali 3. Nah, hasilnya 6.375.000. Langsung pertanyaan nomor 3, jelaskan tujuan umum dari manajemen pemasaran bank dan jelaskan mengenai konsep-konsep pemasaran tersebut. Secara umum ada 6 tujuan manajemen pemasaran. Di antaranya adalah membangun permintaan
Penjualan hanya bisa terjadi bila ada permintaan dari konsumen. Untuk membangun permintaan tersebut, maka dibutuhkan berbagai upaya pemasaran untuk menimbulkan ketertarikan dan rasa penasaran konsumen terhadap barang. Yang kedua, membangun kepuasan konsumen. Tidak cukup hanya mendapatkan permintaan dari konsumen untuk mencapai target perusahaan. Tujuan selanjutnya adalah untuk membangun kepuasan konsumen dengan cara memahami kebutuhan atau keinginan konsumen serta mengetahui bagaimana produk dapat memenuhi kebutuhan atau keinginan tersebut. Yang ketiga adalah mendapatkan market share. Tujuan manajemen pemasaran berikut adalah untuk mendapatkan progres positif dari market share produk. Pasar ibaratnya adalah sebuah kue, dan setiap potongan kue merupakan gambaran market share. Semua perusahaan mengharap terjadi peningkatan dan perluasan market share atau penjualan. Walaupun terkadang hanya memiliki target untuk mempertahankan market share yang sudah diperoleh. Yang keempat adalah mendapat keuntungan. Target akhir semua perusahaan adalah mendapatkan keuntungan, dan setiap perusahaan menetapkan nominal keuntungan yang berbeda sebagai ukuran keberhasilan. Mencapai nominal keuntungan tersebut merupakan salah satu tujuan manajemen pemasaran. Bagaimana perusahaan bisa menjual dengan nilai margin yang optimal, bisa menghasilkan tingkat penjualan yang maksimal. Lanjut, nomor 5, mendapatkan pencitraan sesuai harapan. Selain untuk mendapatkan keuntungan, tujuannya adalah untuk mendapatkan pencitraan sesuai dengan harapan. Citra yang baik terhadap produk perusahaan akan memberikan efek positif bagi perusahaan, baik dari sisi konsumen, mitra, investor, dan tenaga kerja. Yang keenam adalah menjaga kelangsungan usaha. Pemasaran adalah ujung tombak perusahaan untuk mencapai target penjualan. Kepuasan dan target keuntungan itu alasan mengapa kelangsungan perusahaan juga menjadi bagian dari tujuan manajemen pemasaran. Konsep manajemen pemasaran diartikan sebagai falsafah bisnis di mana pemuasan kebutuhan konsumen adalah syarat ekonomi dan sosial untuk kelangsungan pertahanan perusahaan. Tujuannya adalah untuk memberi kepuasan terhadap apa yang diinginkan konsumen. Oleh karena itu, setiap kegiatan pemasaran dalam perusahaan harus diarahkan untuk tujuan tersebut. Ada tiga elemen penting yang termasuk konsep manajemen pemasaran. Yang pertama adalah orientasi pada konsumen. Konsep pemasaran yang paling baik adalah dengan menjadikan konsumen sebagai prioritas utama. Itulah sebab mengapa dalam strategi marketing selalu mengedepankan konsumen. Dalam pemasaran biasanya konsumen dianggap raja dan produsen adalah pelayan yang memberikan kebutuhan raja. Pelayanan produsen dilakukan untuk memberikan berbagai penawaran yang menarik, mulai dari produk yang terbaik hingga cara pelayanan konsumen. Yang kedua adalah perencanaan kegiatan pemasaran. Pengaturan secara dinamis sebagai bentuk penyusunan berbagai kegiatan pemasaran secara menyeluruh. Semua aktivitas pemasaran mulai dari strategi, implementasi, analisis, pengawasan, dan kegiatan lain-lain yang terkait dengan pemasaran harus disusun secara terperinci. Dengan begitu, maka proses analisis dan pengawasan terhadap hasil pemasaran dapat dilakukan dengan baik. Hal ini pada akhirnya akan memudahkan dalam melakukan evaluasi dan tindak perbaikan terhadap kegiatan pemasaran. Kepuasan konsumen. Unsur paling penting di dalam pemasaran adalah kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen ini tidak hanya diukur dengan kualitas produk saja, tetapi juga bagaimana strategi pemasaran dilakukan. Kurang lebihnya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.